Bab 921. Raja Iblis Muda menunjuk beberapa tokoh terkemuka dan memerintahkan mereka untuk mengikuti jalur yang telah ditunjukkan Lu Ming sebelumnya. Pedang Darah Ketujuh, para jenius dari Lembah Iblis Surgawi, serta beberapa tokoh kuat lainnya segera mengatur orang-orang mereka untuk memasuki jalur tersebut. Benar saja, ketika mereka bergegas memasuki wilayah yang dipenuhi sambaran petir, sosok mereka berkelebat dan menghilang satu persatu. Pemandangan itu membuat saudara Litian dan yang lainnya merasa sedikit lebih lega. Sementara itu, Lu Ming tetap berdiri tenang sambil terus mengamati perubahan di sekitar area tersebut, mencari jalan keluar yang sebenarnya. Setelah beberapa saat, ia menunjuk ke arah wilayah yang tertutup es dan memberi isyarat agar mereka melewati jalur itu. Namun para jenius terkuat seperti Raja Iblis Muda, saudara Litian dan Pedang Darah Ketujuh tidak segera bergerak. Mereka tidak sepenuhnya mempercayai Lu Ming. Jika arah yang ditunjukkan salah, mereka bisa kehilangan nyawa secara sia-sia. Meskipun Bai Cixue berada di tangan mereka sebagai sandera, mereka tetap sangat berhati-hati. Akhirnya mereka memutuskan untuk bergerak bersama-sama. Raja Iblis Muda memandang Lu Ming dengan dingin, lalu perlahan mendorong Bai Cixue ke depan. Saudara Litian dan yang lainnya mengangguk setuju. Dengan cara ini, jika ada jebakan, maka Lu Ming dan Bai Cixue akan menjadi orang pertama yang terkena bahaya. Lu Ming tampak tidak keberatan. Ia melangkah sedikit ke samping seolah memberi jalan. Raja Iblis Muda memegang bahu Bai Cixue dan mulai berjalan menuju wilayah es. Lu Ming tetap berdiri di tempat tanpa bergerak. Melihat itu, Raja Iblis Muda sedikit lengah. Tepat pada saat itu, tanah di depan tiba-tiba bersinar terang. Sebuah formasi muncul secara tiba-tiba dan beberapa energi pedang tajam melesat dengan kecepatan kilat, langsung menuju dahinya. Raja Iblis Muda yang baru saja merasa lega sama sekali tidak menyangka akan terjadi perubahan seperti itu. Secara refleks ia melepaskan Bai Cixue dan mundur untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Lu Ming bergerak. Tubuhnya melesat seperti kilatan cahaya dan dalam sekejap ia sudah berada di depan Raja Iblis Muda. Sebuah pukulan dahsyat menghantam keluar seperti badai. Raja Iblis Muda terkejut dan segera menangkis dengan telapak tangannya. Benturan keras mengguncang udara. Tubuh Raja Iblis Muda terdorong mundur beberapa langkah. Melihat itu, saudara Litian, Pedang Darah Ketujuh, Pedang Darah Kesembilan, serta para jenius Lembah Iblis Surgawi segera bergerak. Salah satu jenius dari Lembah Iblis Surgawi yang paling dekat dengan wilayah es langsung melesat menuju pintu masuk wilayah tersebut untuk memblokir jalur Lu Ming. Yang lainnya juga menyerbu ke arah Lu Ming dari berbagai sisi. Semua orang ini berada pada tingkat keempat alam embrio roh. Saudara Litian dan Pedang Darah Ketujuh bahkan telah mencapai puncak tingkat tersebut. Ketika mereka bergabung menyerang, kekuatan mereka sangat mengerikan. Pada saat itu, Lu Ming langsung melepaskan 5 gelombang kekuatan naga di dalam tubuhnya. Tenaga besar mengalir ke seluruh tubuhnya. Ia menarik Bai Cixue dan mendorongnya ke arah wilayah beracun. Tidak ada seorang pun yang sempat menghentikannya. Ternyata Lu Ming sengaja berbohong sebelumnya. Wilayah es bukanlah jalan keluar yang sebenarnya. Jalan keluar yang sesungguhnya adalah wilayah beracun. Ia hanya ingin mengalihkan perhatian mereka. Sosok Bai Cixue segera menghilang di dalam wilayah beracun. Saudara Litian dan yang lainnya baru menyadari bahwa mereka telah ditipu. Lu Ming segera melancarkan beberapa pukulan untuk menahan serangan mereka sambil menunggu perubahan jalur pelarian. Cahaya energi yang dahsyat menenggelamkan tubuhnya. Tubuh Lu Ming bergetar hebat saat ia terdesak mundur. Raja Iblis Muda mengaum marah dan kembali menyerbu. Ia tidak berani langsung memasuki wilayah beracun karena tidak tahu apakah jalur tersebut sudah berubah atau belum. Ia hanya ingin menangkap Lu Ming agar memaksanya menunjukkan jalan. Lu Ming mundur beberapa langkah hingga memicu sebuah formasi. Dengan kedua tinjunya ia melepaskan kekuatan pukulan yang dahsyat untuk menahan para jenius yang mengepungnya. Saudara Litian mencabut pedang panjang yang diliputi api li yang sangat mengerikan sebanding dengan api surgawi ungu milik keluarga Wang. Pada saat yang sama, tubuh Pedang Darah Ketujuh dan Pedang Darah Kesembilan memancarkan cahaya merah darah. Energi pedang mereka dipenuhi aura pembunuhan yang mengerikan. Salah satu jenius Lembah Iblis Surgawi berubah menjadi harimau ganas. Cakar tajamnya menyayat udara seperti bila surgawi. Ditambah dengan serangan Raja Iblis Muda dan seorang jenius berjubah hijau dari ras Iblis Langit, 6 orang teladan menyerang Lu Ming dari 6 arah berbeda. Menghadapi tekanan mengerikan itu, Lu Ming tidak bertarung secara langsung.
ia langsung menerobos ke arah pedang darah ke-9 yang tampak paling lemah. Pukulan Lu Ming menghantam cahaya pedang merah darah dan membuat tubuh pedang darah ke-9 bergetar hebat sebelum terpental mundur. Lu Ming memanfaatkan celah itu untuk melangkah maju, menghindari serangan dari berbagai arah, lalu melesat menuju wilayah petir. Melihat itu, saudara Li Tian segera menyadari sesuatu dan berteriak keras. Mereka mengira wilayah petir adalah jalan keluar dan buru-buru mengejar untuk menghentikannya. Namun tepat ketika harimau ganas dari lembah iblis surgawi menerkam, tubuh Lu Ming tiba-tiba berhenti dan mundur, menghindari serangan itu dengan gerakan yang sangat lincah. Raja Iblis Muda juga menebaskan cahaya pedang hitam, tetapi Lu Ming kembali menghindar dengan gerakan licin seperti belut. Tubuhnya bergerak cepat ke kiri dan ke kanan tanpa pernah menghadapi mereka secara langsung. Selain harus menyerang Lu Ming, mereka juga harus menjaga jalur pelarian dan mewaspadai formasi di sekitar mereka. Akibatnya perhatian mereka terpecah dan tidak mampu menekan Lu Ming. Para teladan itu menjadi sangat marah hingga hampir muntah darah. Adapun para jenius lain yang mencoba menghalangi Lu Ming, mereka sama sekali tidak mampu menahannya. Setiap kali tubuh Lu Ming menabrak mereka, tulang mereka patah dan mereka terpental jauh. Beberapa saat kemudian, sosok Lu Ming kembali berkelebat menuju wilayah api. Para jenius itu mengira wilayah api adalah jalan keluar dan segera mencoba menghalanginya. Namun tiba-tiba Lu Ming berbalik arah dan melesat menuju wilayah beracun. Kali ini ia langsung menembus masuk. Dalam sekejap sosoknya menghilang. Melihat itu, seorang pemuda berjubah hijau dari lembah iblis surgawi segera mengejar masuk ke wilayah beracun. Namun begitu ia masuk, jeritan menyayat langsung terdengar. Tubuhnya berubah menjadi elang ilahi berwarna hijau, dan dengan susah payah ia berhasil keluar dari wilayah itu. Seluruh tubuhnya telah berubah hijau karena racun yang mengerikan. Jika bukan karena kultivasinya yang sangat tinggi, ia pasti sudah mati di dalam. Barulah semua orang menyadari kebenaran. Sejak awal Lu Ming sengaja berputar-putar bersama mereka hanya untuk menghitung waktu perubahan jalur. Ia telah menghitung semuanya dengan sangat tepat. Tepat ketika waktu wilayah beracun sebagai jalur kehidupan hampir berakhir, ia langsung menerobos masuk. Ketika pemuda berjubah hijau itu mengejarnya, jalur kehidupan telah berubah menjadi jalur kematian. Semua itu sudah diperhitungkan oleh Lu Ming sejak awal. Raja Iblis Muda mengaum marah, kemarahannya meledak hingga hampir kehilangan kendali. Bab 922. Orang-orang lainnya juga menunjukkan ekspresi muram. Begitu banyak orang yang menyaksikan kejadian itu, namun pada akhirnya Lu Ming berhasil menyelamatkan semua murid sekte jimat. Bahkan mereka tidak mampu menghentikan Lu Ming seorang diri. Jika berita ini tersebar, mereka pasti akan menjadi bahan ejekan. Saudara Li Tian kemudian mengusulkan agar mereka mencoba setiap wilayah satu persatu, karena jalur hidup dan mati di tempat itu selalu berubah. Bagaimanapun juga hanya ada 9 wilayah secara keseluruhan. Pedang darah ke-7 segera memberi perintah kepada beberapa orang untuk dijadikan pengorbanan. Ke-9 wilayah itu terus berubah, tetapi masalah itu sebenarnya mudah diatasi. Selama 9 orang memasuki 9 wilayah tersebut secara bersamaan, mereka pasti akan mengetahui wilayah mana yang merupakan jalan kehidupan. 9 orang yang dipilih sebagai pengorbanan melangkah maju tanpa ragu. Mereka memasuki 9 wilayah itu pada saat yang sama. 8 orang langsung mati seketika. Hanya 1 orang yang muncul di dalam kabut hitam sebelum menghilang. Melihat itu, Raja Iblis Muda dan yang lainnya segera menerobos masuk ke dalam kabut hitam dan menghilang. Sementara itu, setelah Lu Ming memasuki wilayah beracun, tubuhnya muncul di depan sebuah istana pada saat berikutnya. Tidak ada seorang pun di sekitarnya. Para murid sekte jimat yang telah masuk lebih dulu, serta para murid dari faksi lain, sama sekali tidak terlihat. Lu Ming segera memahami bahwa formasi itu kemungkinan besar memindahkan setiap orang secara acak ke berbagai sudut di dalam istana. Ia berharap Bai Cixue dan yang lainnya tidak bertemu dengan Raja Iblis Muda dan kelompoknya. Lu Ming tahu bahwa formasi di luar tidak mungkin mampu menghentikan mereka terlalu lama. Selama mereka mengorbankan 9 orang untuk mencoba jalur, mereka pasti akan menemukan jalan keluar. Lu Ming mulai mengamati sekelilingnya. Di sekitarnya terdapat banyak istana, dan di antara istana-istana itu terbentang lorong-lorong kecil yang saling terhubung. Lu Ming kemudian memasuki istana yang berada tepat di depannya. Namun istana itu kosong tanpa satupun benda di dalamnya. Ia menggelengkan kepala dan berjalan keluar melalui sebuah lorong menuju istana lainnya. Setelah berjalan cukup lama, Lu Ming tiba-tiba mengerutkan kening.
Ia menyadari bahwa dirinya telah memasuki sebuah jebakan. Formasi di tempat itu seperti sebuah labirin. Setelah berjalan cukup lama di dalam lorong, ia justru kembali ke tempat semula. Bahkan di dalam istana juga terdapat formasi. Namun Luming tidak merasa terkejut. Sebaliknya, ia justru merasa sedikit lega. Keberadaan formasi seperti itu merupakan keuntungan bagi para murid sekte jimat. Bahkan jika mereka bertemu dengan Raja Iblis Muda dan kelompoknya, mereka masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri dengan memanfaatkan formasi. Luming mulai mengamati lingkungan di sekitarnya dengan lebih teliti. Setelah beberapa saat, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum tipis. Ia melangkah dengan pola yang misterius dan terus berjalan maju. Setelah sekitar setengah jam berlalu, Luming akhirnya berhasil keluar dari labirin itu. Di hadapannya berdiri sebuah istana yang sangat besar. Gerbang istana tertutup rapat. Luming melangkah maju dan mendorong pintu hingga terbuka sebelum masuk ke dalam. Bagian dalam istana itu kosong, tetapi di bagian paling dalam terdapat sebuah pintu batu. Luming berjalan menuju pintu batu tersebut. Tiba-tiba terdengar suara angin yang tajam dari kedua sisi. 2 kilatan cahaya pedang menebas ke arah Luming dengan kecepatan tinggi. Luming segera bergerak mundur dan menghindari kedua serangan itu. Namun kedua cahaya pedang itu terus mengejarnya. Barulah Luming menyadari bahwa yang menyerangnya adalah 2 boneka logam. Kedua boneka itu berbentuk manusia dengan tubuh berkilau seperti logam. Mata mereka berwarna emas dan memancarkan aura dingin tanpa emosi. Masing-masing memegang pedang besar dan terus menebas ke arah Luming. Luming segera mengaktifkan teknik surgawi penekan penjara. 4 jenis konsep berputar di kedua telapak tangannya sebelum ia melancarkan 2 serangan. Benturan keras terdengar ketika kedua boneka itu dipukul mundur oleh serangan Luming. Luming segera menyadari bahwa kekuatan kedua boneka itu setara dengan puncak tingkat ketiga alam embrio roh. Kedua boneka itu segera menginjak tanah dan kembali menyerang. Luming bergerak menghindar dan kembali melancarkan 2 telapak tangan yang kuat. Kedua serangan itu langsung menghantam tubuh boneka hingga menghancurkan mereka menjadi potongan-potongan logam. Luming melangkah maju menuju pintu batu. Tidak ada boneka lain yang muncul untuk menghalanginya. Ia kemudian mendorong pintu batu hingga terbuka. Di balik pintu itu terdapat sebuah ruang batu. Di bagian depan ruang itu terdapat pintu batu lainnya. Namun begitu Luming memasuki ruang batu tersebut, 2 boneka lagi muncul dan langsung menyerangnya. Kali ini kekuatan kedua boneka itu telah mencapai tingkat keempat alam embrio roh. Namun mereka tetap bukan lawan bagi Luming. Luming segera menghancurkan mereka dan melanjutkan perjalanan. Ia mendorong pintu batu berikutnya dan menemukan ruang batu lain di belakangnya. Di depan ruang itu kembali terdapat pintu batu lainnya. Kali ini muncul 9 boneka dengan kekuatan tingkat keempat alam embrio roh. Luming merasa bahwa tempat ini seperti sebuah ujian. Rasa penasarannya muncul dan ia ingin mengetahui apa yang ada di bagian terdalam. Ia segera menyerang dan menghancurkan 9 boneka itu dalam waktu singkat. Seperti yang ia duga, di baliknya kembali terdapat ruang batu lain dengan boneka yang semakin kuat. Ketika Luming mencapai ruang batu ke-9, boneka yang muncul telah memiliki kekuatan tingkat ke-6 alam embrio roh. Namun mereka tetap tidak mampu menghentikan langkahnya. Luming mengalahkan mereka satu persatu. Setelah melewati ruang batu ke-9, tidak ada lagi ruang batu di depan. Sebaliknya, terdapat sebuah lorong panjang. Di kedua sisi lorong itu berdiri deretan boneka logam yang memegang pedang dan berdiri diam tanpa bergerak. Luming berjalan perlahan ke depan. Tiba-tiba salah satu boneka itu bergerak. Mata logamnya yang dingin menatap Luming. Boneka itu melangkah maju dan menebaskan pedangnya ke arah Luming dengan cahaya tajam. Luming segera mengeluarkan 5 aliran kekuatan naga dan melancarkan pukulan. Benturan keras terjadi ketika serangan keduanya saling bertabrakan. Baik Luming maupun boneka, itu sama-sama terdorong mundur beberapa langkah. Luming merasa terkejut karena kekuatan boneka itu ternyata telah mencapai puncak tingkat ke-7 alam embrio roh. Boneka itu kemudian menyampaikan bahwa di bagian dalam terdapat harta karun berharga. Sepanjang jalan akan ada berbagai ujian dan kekuatan para boneka akan disesuaikan dengan kekuatan orang yang masuk. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin kuat pula boneka yang harus dihadapi. Hanya dengan melewati ujian tersebut, seseorang dapat memperoleh harta karun yang ada di dalam. Luming memandang ke kedua sisi lorong dan melihat lebih dari 100 boneka logam berdiri di sana. Ia menyadari bahwa dengan kekuatan tempurnya saat ini,
Mustahil baginya untuk mengalahkan ratusan boneka yang memiliki kekuatan puncak tingkat ke-7 alam embrio roh. Bahkan jika ia mengerahkan seluruh kekuatan teknik surgawi penekan penjara, ia mungkin hanya mampu mengalahkan 2 atau 3 boneka sebelum kehabisan ki sejati. Ujian ini benar-benar terlalu sulit. Lu Ming baru berada di tingkat kedua alam embrio roh, tetapi boneka yang muncul memiliki kekuatan 5 tingkat lebih tinggi darinya. Namun boneka itu kemudian menjelaskan bahwa ia tidak perlu mengalahkan semuanya. Ia hanya perlu berhasil melewati lorong tersebut. Bab 923. Lu Ming segera memahami bahwa syarat untuk melanjutkan bukanlah mengalahkan semua boneka di lorong itu, melainkan hanya berhasil melewatinya. Perbedaan antara mengalahkan dan melewati sangat besar. Jika ia hanya perlu melewati lorong tersebut, peluang keberhasilannya jelas jauh lebih tinggi. Lu Ming kemudian mengamati lorong di depannya dengan saksama. Tiba-tiba ia mengangkat tangannya. Berbagai rune dan formasi segera muncul di sekeliling tubuhnya. Formasi-formasi itu semuanya bersifat pendukung. Dengan bantuan formasi tersebut, kemampuan Lu Ming meningkat lagi. Tanpa ragu, tubuhnya bergerak cepat dan melesat menuju lorong. Ia berniat menerobos dalam satu kali serangan dengan memanfaatkan momentum. Namun para boneka itu tampaknya sudah menyadari niatnya. Begitu Lu Ming bergerak, boneka-boneka itu juga langsung bereaksi. Cahaya pedang yang tajam menebas ke arah Lu Ming dari berbagai sisi. Di kedua sisi lorong, boneka-boneka lainnya juga memandang Lu Ming dengan tatapan dingin. Serangan mendadak Lu Ming gagal. Ia tidak punya pilihan selain menerobos dengan kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Lu Ming segera menghindari cahaya pedang pertama dan melesat melewati sisi boneka tersebut. Namun yang menunggunya adalah lebih banyak cahaya pedang yang menebas dari berbagai arah. Lu Ming terus melancarkan pukulan untuk menangkis serangan-serangan itu. Setiap benturan menghasilkan kekuatan dahsyat yang membuat tubuhnya bergetar, sementara cahaya pedang juga terpukul mundur oleh pukulannya. Lu Ming kemudian menggunakan teknik langkah 9 naga menginjak langit dan mencoba menerobos ke depan. Namun ruang di dalam lorong itu terlalu sempit. Ia tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan teknik tersebut. Begitu ia mencoba bergerak maju, cahaya pedang di depannya langsung menebas turun dan menutup seluruh ruang. Lu Ming menggertakkan giginya dan terus mengayunkan tinjunya, menghantam udara tanpa henti. Meskipun telah dibantu oleh formasi pendukung, tetap saja sangat sulit baginya untuk maju. Boneka-boneka itu terbuat dari logam aneh yang sangat keras. Tubuh mereka hampir tidak dapat ditembus. Yang lebih mengejutkan lagi, boneka-boneka itu mampu menggunakan teknik bela diri. Dalam banyak hal, mereka bahkan lebih sulit dihadapi daripada prajurit manusia dengan tingkat kekuatan yang sama. Lu Ming terus mencoba maju. Namun setelah berusaha keras, ia baru berhasil menerobos kepungan lebih dari 10 boneka. Masih ada sekitar 80 hingga 90 boneka yang berdiri di depannya. Lu Ming tidak mau menyerah. Dengan raungan naga yang menggelegar, garis keturunan 9 naga muncul di tubuhnya. Ia melakukan fusi garis keturunan dan berubah menjadi naga sepanjang 2 meter. 9 cakar naganya menyapu ke segala arah dan menangkis cahaya pedang yang menyerangnya. Setelah berubah menjadi naga, kekuatan tempur dan kecepatan serangan Lu Ming meningkat secara signifikan. Suara gemuruh terus bergema di dalam lorong. Pertarungan sengit berlangsung tanpa henti. Setelah setengah jam penuh, Lu Ming akhirnya berhasil menerobos seluruh lorong. Begitu ia keluar dari lorong tersebut, semua boneka kembali diam dan berdiri di kedua sisi tanpa bergerak. Lu Ming langsung duduk di tanah sambil terengah-engah. Seluruh energi inti di dalam tubuhnya telah terkuras habis selama usaha menerobos lorong itu. Untung saja ia berhasil bertahan dan menerobos dalam 1 kali usaha. Jika tidak, ia mungkin sudah memuntahkan darah karena kelelahan. Tingkat kesulitan ujian itu benar-benar luar biasa. Seorang jenius biasa hampir tidak mungkin mampu melewatinya. Namun semakin besar kesulitan yang dihadapi, semakin besar pula kemungkinan harta yang tersembunyi di dalamnya. Mata Lu Ming bersinar penuh semangat. Ia segera mengeluarkan sejumlah batu mentah dan mulai memulihkan energi intinya. Setelah 3 jam berlalu, energi inti Lu Ming akhirnya kembali ke kondisi puncak. Tubuhnya kembali dipenuhi kekuatan. Ia kemudian melangkah maju. Namun baru berjalan beberapa puluh meter, rune-rune padat tiba-tiba muncul di tanah dan membentuk sebuah formasi besar. Formasi itu segera memadat menjadi naga api yang menerkam Lu Ming. Lu Ming hampir merasa putus asa melihat ujian yang terus muncul tanpa henti. Ia hanya bisa mengepalkan tinjunya dan melancarkan serangan bertubi-tubi.
Setelah beberapa ledakan keras, Lu Ming terpaksa mundur. Formasi itu jauh lebih kuat daripada boneka sebelumnya. Kekuatannya bahkan melampaui puncak tingkat ketujuh alam embrio roh. Dan itu baru satu formasi saja, di depan pasti masih ada lebih banyak lagi. Ujian ini benar-benar terlalu sulit. Tiba-tiba sebuah pemikiran muncul di benak Lu Ming. Ia menyadari bahwa formasi berbeda dengan boneka. Boneka tidak dapat dihancurkan dengan metode prasasti, tetapi formasi dapat dihancurkan dengan dao prasasti. Mata Lu Ming segera bersinar. Ia mulai mengamati formasi tersebut dengan cermat. Setelah beberapa saat, ia menggerakkan tangannya berulang kali dan mengukir rune yang masuk ke dalam formasi. Dengan sebuah ledakan, formasi itu runtuh. Lu Ming melangkah maju. Namun di depan muncul formasi baru. Ia kembali mengukir rune untuk memecahkannya. Tiba-tiba formasi yang baru saja ia hancurkan muncul kembali di bawah kakinya. Lu Ming merasa sangat tertekan. Ia hanya bisa terus mengukir rune untuk mempercepat proses penghancuran formasi. Setiap kali satu formasi dihancurkan, formasi lain akan muncul kembali. Lu Ming hampir memuntahkan darah karena kesal. Namun ia tetap menggertakkan giginya dan melanjutkan perjuangannya. Ia harus bertahan dari serangan formasi sambil menghancurkan formasi itu pada saat yang sama. Proses ini berlangsung selama 6 jam penuh. Tubuh Lu Ming hampir runtuh karena kelelahan. Energi inti dan energi mentalnya hampir habis sepenuhnya. Lu Ming mulai berpikir bahwa ia mungkin harus mundur sebelum benar-benar kehabisan kekuatan. Namun pada saat itu ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Formasi yang baru saja ia hancurkan tidak muncul kembali. Kemungkinan besar energi yang mengaktifkan formasi itu akhirnya telah habis. Mata Lu Ming langsung bersinar gembira. Ia segera terus menghancurkan formasi-formasi berikutnya. Benar saja, setelah dihancurkan, formasi itu tidak muncul kembali. Tanpa gangguan dari formasi yang muncul ulang, semuanya menjadi jauh lebih mudah bagi Lu Ming. Tidak lama kemudian, ia berhasil menerobos semua formasi pertahanan dan memasuki sebuah ruang rahasia. Namun tubuhnya sudah sangat lelah. Lu Ming segera duduk bersila dan mulai memulihkan energi dengan bantuan batu mentah. Beberapa jam kemudian, energi intinya telah pulih sepenuhnya. Namun energi mentalnya masih sangat lemah. Ia kemudian memasuki meditasi untuk memulihkan kekuatan mentalnya. Di dunia ini, bukan hanya energi spiritual yang sangat kaya, tetapi konsep langit dan bumi juga sangat jelas. Bahkan memahami hukum-hukum alam menjadi jauh lebih mudah. Dengan menjalankan teknik kultivasi mentalnya, Lu Ming dapat menyerap kekuatan prasasti dari hukum langit dan bumi dan memperkuat api mentalnya. Setelah setengah hari berlalu, energi mental Lu Ming akhirnya pulih sepenuhnya. Ia bangkit berdiri dan mengamati ruang rahasia tersebut. Kali ini tidak ada lagi boneka ataupun formasi yang menghalangi jalannya. Sepertinya ia telah mencapai ujung perjalanan. Di tengah ruang rahasia itu, sebuah gulungan lukisan melayang di udara dengan tenang. Bab 924. Lu Ming memandang gulungan lukisan yang melayang di udara dengan mata penuh harapan. Ia menduga bahwa benda itulah harta karun yang tersembunyi di dalam tempat ini. Ia melangkah maju dengan hati-hati dan mengamati sekelilingnya. Setelah memastikan tidak ada bahaya, ia mengulurkan tangan dan mengambil gulungan tersebut. Lu Ming mulai meneliti lukisan itu dengan saksama. Dari luar, gulungan itu tampak sangat biasa tanpa aura yang mencolok. Namun ketika ia membuka gulungan tersebut, barisan kata-kata langsung terlihat di bagian atas. Tulisan itu menjelaskan bahwa benda tersebut adalah diagram pegunungan dan sungai, sebuah harta karun dari tempat tinggal surgawi. Melihat tulisan itu, jantung Lu Ming langsung berdebar kencang. Legenda mengenai harta karun tempat tinggal surgawi telah lama beredar. Konon di dalam harta seperti itu terdapat dunia tersendiri. Dengan kata lain, di dalam harta tersebut terdapat sebuah dunia yang lengkap dengan pegunungan, sungai, angin, hujan, petir, dan guntur. Makhluk hidup dapat masuk ke dalamnya untuk hidup, berlatih, dan berkembang. Di benua belantara suci, benda seperti itu hanya ada dalam legenda. Bahkan para ahli tingkat kaisar pun belum tentu memilikinya. Lu Ming segera membuka gulungan itu sepenuhnya. Gulungan tersebut memiliki panjang lebih dari 2 meter. Di dalamnya tergambar hamparan pegunungan yang luas dengan puncak-puncak menjulang tinggi hingga ke awan, seolah-olah sebuah dunia nyata terbentang di dalam lukisan itu. Pada saat itu, Lu Ming memanggil kitab takdir. Kitab tersebut muncul di hadapannya, dan sebuah baris tulisan muncul di atasnya.
Tulisan itu menyatakan bahwa Lu Ming telah memperoleh diagram pegunungan dan sungai, sebuah harta karun tempat tinggal surgawi, dan nilai keberuntungannya meningkat sebesar 100.000 poin. Jantung Lu Ming kembali berdetak keras. Selama 2 bulan terakhir, ia hanya memperoleh sedikit lebih dari 10.000 poin keberuntungan. Namun kali ini, hanya dengan mendapatkan satu harta, nilai keberuntungannya langsung meningkat 100.000 poin. Setelah itu muncul tulisan lain di kitab takdir, yang menjelaskan bahwa harta tersebut hanya dapat digunakan setelah dipadatkan dengan darah. Lu Ming segera memahami maksudnya. Ia menutup kitab takdir dan menghilangkannya. Kemudian ia meneliti diagram pegunungan dan sungai itu sejenak sebelum meneteskan beberapa tetes darah dari ujung jarinya ke atas lukisan tersebut. Darah itu jatuh ke atas lukisan dan langsung diserap oleh gulungan tersebut hingga menghilang. Setelah itu, Lu Ming mulai menyalurkan energi intinya ke dalam diagram untuk memurnikannya. Setiap harta berharga harus dimurnikan terlebih dahulu sebelum dapat digunakan sepenuhnya. Namun diagram pegunungan dan sungai jelas merupakan harta yang sangat luar biasa, sehingga proses pemurniannya pun sangat sulit. Selama setengah bulan berikutnya, Lu Ming terus memurnikan harta tersebut. Setiap hari ia harus meneteskan darah segar ke atas lukisan itu dan menggunakan darahnya sebagai media untuk memperkuat proses pemurnian. Akhirnya, setelah setengah bulan berlalu, diagram pegunungan dan sungai melayang di atas kepala Lu Ming sambil memancarkan cahaya misterius. Cahaya itu semakin lama semakin terang. Pada akhirnya, diagram tersebut tiba-tiba menyusut dengan cepat, lalu berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang ke arah ruang di antara alis Lu Ming dan menghilang. Diagram pegunungan dan sungai akhirnya berhasil dimurnikan sepenuhnya dan memasuki lautan kesadaran Lu Ming. Dengan sebuah pikiran, diagram itu kembali muncul di tangannya. Lu Ming tidak sabar untuk mencobanya. Dengan satu pikiran lagi, tubuh Lu Ming tiba-tiba menghilang dari ruang rahasia. Di dalam ruangan hanya tersisa diagram pegunungan dan sungai yang melayang di udara. Saat berikutnya tubuh Lu Ming muncul di atas sebuah puncak gunung. Ia berdiri di puncak tersebut dan memandang ke kejauhan. Yang terlihat adalah hamparan pegunungan luas, hutan kuno yang lebat, serta bunga-bunga yang mekar dan menyebarkan aroma harum ke seluruh penjuru. Lu Ming segera menyadari bahwa tempat ini adalah dunia di dalam diagram pegunungan dan sungai. Segalanya tampak sama seperti dunia nyata. Bahkan energi spiritual di tempat ini juga sangat padat. Diagram itu tampaknya terus menyerap energi spiritual dari dunia luar dan mengalirkannya ke dalam dunia di dalamnya. Lu Ming kemudian terbang ke udara untuk mengamati ukuran dunia ini. Ia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke kejauhan. Tidak lama kemudian, ia mencapai batas dunia tersebut. Di depannya hanya terlihat kekacauan kosong yang menandakan ujung dari ruang ini. Lu Ming lalu berbalik dan terbang ke arah lain hingga mencapai batas di sisi yang berbeda. Setelah berkeliling penuh, ia akhirnya memahami ukuran dunia ini. Dari timur ke barat dan dari utara ke selatan, luasnya sekitar 100.000 li. Ukuran ini tentu tidak dapat dibandingkan dengan luasnya benua belantara suci. Namun bagi Lu Ming, dunia ini sudah sangat luar biasa karena ia dapat membawanya kemanapun ia pergi. Selain itu, ukuran dunia ini bahkan sedikit lebih besar daripada kekaisaran matahari membara. Di tempat ini juga terdapat energi spiritual yang kaya serta hukum langit dan bumi yang dapat dipahami. Bagi seorang kultivator, tempat seperti ini benar-benar merupakan anugerah yang luar biasa. Lu Ming teringat bahwa aula dewa tertinggi 9 matahari juga memiliki ruang tersendiri yang dapat dimasuki. Namun ruang itu sangat kecil dan tidak memiliki energi spiritual. Bahkan tidak dapat digunakan untuk memahami hukum langit dan bumi. Dibandingkan dengan diagram pegunungan dan sungai, perbedaannya sangat besar. Ini benar-benar sebuah harta karun yang tak ternilai. Lu Ming merasa semakin memahami mengapa begitu banyak jenius bersedia mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengikuti pertempuran takdir. Namun setelah mengamati lebih teliti, ia menyadari bahwa di dunia ini hanya terdapat tumbuhan. Tidak ada binatang buas, monster, atau bahkan tanaman spiritual. Lu Ming berpikir bahwa ia harus menambahkannya secara perlahan di masa depan. Ia kemudian mengeluarkan sejumlah besar tanaman spiritual yang ia miliki. Dengan senyum di wajahnya, ia mulai menanam tanaman-tanaman tersebut di berbagai puncak gunung di dunia ini. Selama 3 hari penuh, ia menanam ribuan tanaman spiritual. Namun jika dibandingkan dengan luas dunia yang mencapai 100.000 li, jumlah itu masih sangat sedikit. Lu Ming memutuskan untuk menambahkannya secara perlahan di masa depan.
Setelah itu, ia keluar dari dunia di dalam diagram. Diagram pegunungan dan sungai kembali berubah menjadi cahaya dan memasuki ruang di antara alisnya. Luming kemudian berjalan keluar dari ruang rahasia. Perjalanan keluar berlangsung sangat lancar tanpa halangan. Tidak lama kemudian ia kembali keluar kompleks istana. Luming terus menjelajahi lorong-lorong kecil di antara bangunan istana. Ia memasuki beberapa istana lainnya, namun semuanya kosong tanpa harta apapun. Setelah setengah hari berlalu, Luming akhirnya menemukan beberapa botol pil di sebuah ruangan yang tampaknya merupakan ruang alkimia. Pil tersebut adalah pil pengental roh yang dapat memelihara kekuatan jiwa dan memperkuat api mental. Luming sangat gembira. Sebelumnya ia terpaksa meningkatkan tingkat alkimianya hingga tingkat ke-7 secara paksa, sehingga dasar api mentalnya menjadi agak tidak stabil. Biasanya ia memerlukan waktu lama untuk memulihkannya. Namun dengan pil pengental roh ini, ia dapat memulihkan semuanya dalam waktu singkat tanpa efek samping. Luming menduga bahwa tempat ini memang dirancang sebagai ujian bagi para ahli prasasti. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba terdengar suara pertempuran dari kejauhan. Luming segera berlari ke arah suara itu. Di depan, dua murid sekte jimat terlihat melarikan diri dengan panik. Di belakang mereka, Raja Iblis Muda sedang mengejar dengan aura iblis yang pekat. Niat membunuh memancar dari tubuhnya. Ia melangkah maju dan menebaskan cahaya pedang hitam ke arah salah satu murid sekte jimat. Kedua murid itu mencoba menggunakan boneka dan gulungan prasasti untuk bertahan. Namun semua pertahanan mereka hancur seketika oleh serangan Raja Iblis Muda. Cahaya pedang itu turun dengan kejam dan langsung membelah tubuh salah satu murid sekte jimat menjadi dua bagian. Murid sekte jimat lainnya menjerit dengan wajah penuh ketakutan sambil terus mundur dengan putus asa. Bab 925. Tuan Iblis kecil bergerak bagaikan bayangan hitam yang melesat di udara. Tubuhnya melaju cepat mengejar murid sekte jimat yang sedang melarikan diri. Dengan satu ayunan cakarnya, seluruh serangan yang dilancarkan murid sekte jimat itu hancur berkeping-keping. Energi iblis yang pekat menyapu udara dan menciptakan tekanan mengerikan. Dalam sekejap, cakarnya mencengkeram tenggorokan murid sekte jimat tersebut. Tubuh murid itu terangkat tinggi di udara tanpa daya. Wajahnya memucat sementara napasnya tercekik. Aura Tuan Iblis kecil dipenuhi niat membunuh yang dingin. Dalam hatinya berkobar kebencian mendalam terhadap Luming. Setiap kali memikirkan nama itu, hatinya dipenuhi amarah yang sulit dikendalikan. Pada saat yang sama, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari gang kecil di dekatnya. Sosok Luming berjalan keluar dengan langkah tenang. Tatapannya dingin seperti es ketika melihat pemandangan di depannya. Ketika pandangannya menyapu tubuh murid sekte jimat yang telah tewas sebelumnya, ekspresi Luming menjadi semakin muram. Aura pembunuh yang mengerikan perlahan memancar dari tubuhnya. Namun sebelum sesuatu dapat terjadi, kekuatan di tangan Tuan Iblis kecil tiba-tiba meningkat. Dengan suara retakan yang keras, tenggorokan murid sekte jimat yang berada dalam cengkeramannya langsung hancur. Tubuh itu jatuh tak bernyawa. Dalam sekejap, aura kekerasan yang menakutkan meledak dari tubuh Luming. Energi naga di dalam tubuhnya bergetar hebat. Niat membunuh yang dingin menyelimuti seluruh area sekitarnya. Tatapan Luming berubah tajam. Di matanya hanya tersisa kemarahan yang membara. Energi iblis yang kuat juga meledak dari tubuh Tuan Iblis kecil. Ki iblis hitam membubung tinggi ke langit dan menutupi langit di atas istana kuno itu. Luming melangkah maju. 5 energi naga di dalam tubuhnya meledak bersamaan dan sisik naga yang tebal menutupi tubuhnya. Kekuatan yang menindas memancar keluar seperti gelombang badai. Telapak tangannya menghantam ke depan dengan kekuatan dahsyat. Ruang di sekitarnya bergetar keras seolah tidak mampu menahan tekanan dari serangan itu. Tuan Iblis kecil segera mengeluarkan pedang hitam pekat. Cahaya pedang yang tajam memancar dari senjata itu dan menebas ke arah Luming. Benturan dahsyat terjadi di udara. Suara ledakan mengguncang seluruh kompleks istana. Tubuh Tuan Iblis kecil bergetar hebat dan terhuyung mundur beberapa langkah. Ia terkejut oleh kekuatan Luming yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Dalam pertarungan sebelumnya, Luming belum pernah mengeluarkan seluruh kekuatan energi naganya. Namun Luming tidak memberi kesempatan untuk bernapas. Ia kembali melangkah maju dan telapak tangannya jatuh seperti gunung suci yang runtuh dari langit. Serangan itu mengandung kekuatan tak terbatas. Tubuh Tuan Iblis kecil tiba-tiba berubah. Tulang-tulang tajam mencuat dari lengan dan bahunya. Tubuhnya membengkak sementara aura iblisnya melonjak drastis. Ia berubah menjadi makhluk iblis yang mengerikan.
duri tulang melesat menembus udara dan menyerang Lu Ming dengan suara siulan tajam. Lu Ming tidak mundur sedikit pun. Esensi sejatinya bergemuruh di dalam tubuh. 4 jenis niat kekuatan berputar di sekelilingnya. Teknik penindas langit dilepaskan melalui telapak tangannya dan menghantam Tuan Iblis kecil tanpa henti. Keduanya bertarung secara langsung tanpa mundur. Setiap benturan menghasilkan ledakan energi yang mengguncang tanah dan udara. Seluruh area istana bergetar hebat oleh pertempuran itu. Di tempat lain dalam kompleks istana, beberapa ahli muda merasakan getaran besar tersebut. Sebagian dari mereka bergegas menuju sumber suara, sementara yang lain memilih menjauh karena merasakan kekuatan pertempuran yang terlalu menakutkan. Dalam waktu singkat, Lu Ming telah bertukar puluhan serangan dengan Tuan Iblis kecil. Secara perlahan Tuan Iblis kecil mulai berada di posisi yang tidak menguntungkan. Sebuah telapak Lu Ming menghantam bahu lawannya dengan keras. Duri tulang di bahu Tuan Iblis kecil langsung patah dan luka besar muncul di tubuhnya. Raungan marah menggema di udara. Pada saat itu, seorang pemuda bertubuh besar muncul di medan pertempuran. Matanya dipenuhi keganasan dan aura liar yang kuat menyelimuti tubuhnya. Tubuhnya segera berubah menjadi harimau emas raksasa yang ganas. Makhluk itu memiliki garis keturunan setengah dewa, dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Harimau emas itu menerkam ke arah Lu Ming bersama Tuan Iblis kecil. Pada saat yang sama, bayangan makhluk iblis muncul di atas kepala Tuan Iblis kecil. Makhluk itu dipenuhi ki iblis pekat dengan tubuh penuh duri tulang dan taring tajam. 5 lingkaran emas bersinar di sekelilingnya, menunjukkan garis keturunan dewa tingkat kelima. Tuan Iblis kecil menyatu dengan bayangan iblis itu dan berubah sepenuhnya menjadi makhluk iblis yang mengerikan. Lu Ming tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Garis keturunan 9 naga muncul dari tubuhnya dan ia berubah menjadi 9 naga raksasa yang memancarkan tekanan naga yang luas. Aura naga menyelimuti seluruh area. Harimau emas yang ganas itu langsung merasakan tekanan darah garis keturunan yang menakutkan. Naluri dalam dirinya merasakan ketakutan yang dalam. Namun keserakahan segera muncul di matanya ketika ia menyadari bahwa itu adalah garis keturunan 9 naga legendaris yang melampaui naga sejati. Harimau emas itu menerkam dengan amarah dan keserakahan. 9 naga raksasa berputar di langit, cakar naga menghantam ke depan dengan kekuatan yang menindas. Teknik 9 naga penjelajah surga dilepaskan dengan kekuatan penuh. 9 cakar naga menginjak langit seolah menguasai seluruh dunia. Ledakan dahsyat mengguncang udara. Tuan Iblis kecil dan harimau emas terlempar jauh oleh kekuatan itu. Energi yang meledak menyebar ke segala arah, namun istana kuno di sekitar mereka tetap utuh tanpa kerusakan sedikit pun, seolah dilindungi oleh kekuatan misterius. Pertempuran menjadi semakin ganas. Tuan Iblis kecil mulai merasa gugup karena kekuatan Lu Ming jauh melampaui perkiraannya. 9 naga kembali menerkam ke depan dengan kecepatan luar biasa. Cakar naga menghantam tubuh Tuan Iblis kecil dengan keras hingga darah menyembur keluar dan banyak duri tulang di tubuhnya patah. Harimau emas meraung dan kembali menyerang dari sisi lain. Pada saat itulah sebuah gulungan tiba-tiba terbang keluar dari dahi 9 naga. Gulungan itu memancarkan cahaya misterius. Itulah diagram gunung dan sungai. Bab 926. Diagram gunung dan sungai bersinar terang lalu meluas dengan cepat, memanjang dan melingkari harimau emas. Harimau emas meraung keras dan berjuang sekuat tenaga. Namun diagram gunung dan sungai memancarkan cahaya yang semakin kuat, sehingga ia sama sekali tidak mampu melepaskan diri. Lu Ming merasa sangat gembira. Cara ini adalah ide yang muncul pada detik terakhir di benaknya. Diagram gunung dan sungai merupakan harta karun yang di dalamnya mengandung sebuah dunia kecil. Kekuatannya sangat kokoh dan sulit dihancurkan. Jika harimau emas terperangkap di dalamnya, secara alami ia tidak akan mampu meloloskan diri. Seperti yang diperkirakan, hasilnya sangat baik. Harimau emas benar-benar terjebak. Sementara itu 9 naga yang berubah dari teknik Lu Ming menyerang Raja Iblis kecil dengan ganas. 9 naga itu menggunakan langkah menginjak langit dan menerkam tanpa memberi kesempatan lawan untuk bernapas. Benturan keras terus terjadi. Raja Iblis kecil tidak mampu menandingi serangan itu dan terpaksa mundur berkali-kali. Duri tulang yang menonjol dari tubuhnya patah satu demi satu. Darah dan potongan daging berterbangan ke segala arah. Ia memuntahkan darah dalam jumlah besar. Rasa takut mulai muncul di dalam hatinya dan ia mencoba melarikan diri. Namun 9 naga telah menutup semua jalur keluar sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk kabur.
Jeritan menyayat terdengar ketika salah satu lengan Raja Iblis kecil tercabut oleh cakar naga. Tubuh raksasa iblis itu segera menyusut dan kembali menjadi wujud aslinya sebagai Raja Iblis kecil. Wajahnya pucat dan matanya penuh ketakutan. Cakar naga raksasa mencengkeram tubuhnya dengan kuat. Raja Iblis kecil itu berusaha melawan sambil berteriak ketakutan. Ia mengungkapkan bahwa kakaknya adalah Raja Iblis Luotian yang berada di peringkat 10 dalam daftar 1000 talenta teratas. Ia berharap ancaman itu dapat membuat Luming mundur. Namun Luming sama sekali tidak terpengaruh. Ia memandang rendah Raja Iblis kecil yang sebelumnya begitu sombong tetapi kini memohon sambil membawa-bawa nama kakaknya. Cakar naga terus menyerang tanpa berhenti. Tubuh Raja Iblis kecil kembali dihantam hingga luka besar terbuka di dadanya. Darah mengalir deras dan auranya semakin melemah. Di sisi lain, harimau emas terus meraung sambil memancarkan cahaya emas yang menyilaukan. Namun semua usaha itu sia-sia, karena ia tetap tidak mampu menembus diagram gunung dan sungai. Serangan naga berikutnya menghantam dada Raja Iblis kecil dengan keras. Tubuhnya terlempar jauh dan menghantam dinding istana. Dinding itu tetap utuh, tetapi tulang-tulang di tubuh Raja Iblis kecil retak. Ia jatuh ke tanah tanpa mampu bergerak, seperti ikan mati yang terdampar. Luming kembali ke wujud manusianya lalu berjalan mendekat. Ia menginjak wajah Raja Iblis kecil itu dengan kaki. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya dan ujung tombak diarahkan tepat ke jantung lawannya. Raja Iblis kecil itu dipenuhi ketakutan yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Sejak kecil ia selalu menjadi sosok yang membunuh orang lain, bukan yang diburu kematian. Selama ini banyak orang menghormatinya karena kakaknya adalah Luotian yang sangat terkenal. Namun di hadapan Luming semua itu tidak berarti apapun. Niat membunuh yang dingin terpancar dari mata Luming. Luming mengingat bagaimana Raja Iblis kecil membantai para murid sekte jimat tanpa belas kasihan. Karena itu tidak ada alasan baginya untuk mengampuni orang di depannya. Raja Iblis kecil kembali mengancam dengan menyebut nama Luotian yang sangat kuat dan berada di peringkat 10 daftar 1000 talenta teratas. Ia berharap ancaman itu bisa membuat Luming melepaskannya. Namun Luming hanya menertawakan ancaman tersebut. Menurutnya, Luotian hanya berada di peringkat 10. Masih ada banyak manusia yang lebih kuat darinya, belum lagi para iblis lainnya. Selain itu bahkan Di Yi yang jauh lebih kuat pun masih belum mampu menangkapnya. Karena itu Luming sama sekali tidak takut. Pada saat itu seseorang muncul di ujung gang sempit. Orang itu adalah saudara Litian. Raja Iblis kecil langsung berteriak meminta pertolongan dengan putus asa. Namun Luming sama sekali tidak peduli. Tombak panjang di tangannya bergerak secepat kilat dan langsung menusuk jantung Raja Iblis kecil. Jeritan mengerikan terdengar. Mata Raja Iblis kecil membelalak penuh kebencian dan keputusasaan. Energi sejati meledak dari tombak Luming dan menghancurkan jantung Raja Iblis kecil hingga berkeping-keping. Dalam sekejap Raja Iblis kecil kehilangan nyawanya. Saudara Litian yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan langsung berubah wajah. Ia tahu kekuatannya tidak jauh lebih tinggi dari Raja Iblis kecil, sehingga melawan Luming hanya akan berakhir dengan kematian. Karena itu ia segera berbalik dan menghilang ke dalam gang. Luming hanya melirik ke arah itu tanpa berniat mengejar. Ia kemudian mengambil cincin penyimpanan milik Raja Iblis kecil dan berjalan menuju harimau emas. Melihat nasib tuannya yang mati di hadapan mata, harimau emas yang ganas langsung berubah menjadi ketakutan. Ia meraung sambil memohon ampun dan berjuang mati-matian. Luming menghantam kepalanya dengan satu pukulan keras. Benturan itu membuat harimau emas pusing seolah kepalanya hampir pecah. Pandangannya dipenuhi kilatan cahaya seperti melihat bintang. Luming sedikit terkejut karena pukulan itu ternyata tidak langsung menghancurkan kepalanya. Ia memang menyadari bahwa kepala harimau tersebut sangat keras. Harimau emas langsung memohon ampun dengan sangat menyedihkan. Ia mengakui kekalahan dan bahkan bersedia mengakui Luming sebagai kakaknya. Ia terus mengemis sambil mengatakan bahwa ia memiliki ibu tua berusia 80 tahun dan anak berusia 3 tahun yang harus ia rawat. Luming hanya memutar mata mendengar alasan itu. Ia mengetahui bahwa harimau emas masih memiliki energi. Yang kuat, tanda bahwa ia bahkan belum pernah kehilangan keperawanannya. Cerita tentang anak berusia 3 tahun jelas hanyalah kebohongan. Harimau emas tetap bersikeras dengan alasan yang dibuat-buat. Akhirnya Luming mengatakan bahwa ia bisa menerima penyerahan diri harimau emas. Namun harimau emas harus menenangkan pikirannya agar Luming dapat menanamkan formasi pengendali di dalam kesadarannya. Jika harimau emas menolak, Luming tidak akan ragu membunuhnya. Selain itu,
Harimau emas memiliki garis keturunan binatang suci sebanyak setengah bagian, dan bagian cambuk harimaunya juga merupakan bahan yang sangat berharga. Saat mengatakan hal itu, Lu Ming sempat melirik ke arah belakang tubuh harimau emas beberapa kali. Harimau emas langsung merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya, dan tanpa sadar merapatkan kedua kakinya. Kini ia berada dalam dilema besar. Jika formasi pengendali benar-benar ditanamkan, ia akan menjadi budak Lu Ming seumur hidup. Namun jika menolak, nyawanya pasti tidak akan terselamatkan. Bab 927. Harimau emas memiliki setengah garis keturunan binatang suci dan masa depan yang sangat cerah. Ia sama sekali tidak ingin mati begitu saja. Tubuhnya merasakan hawa dingin ketika membayangkan kemungkinan dibunuh oleh Lu Ming dan bahkan dijadikan hidangan saat Lu Ming minum anggur. Mengenai harga diri atau keteguhan hati, ia sudah hidup terlalu lama sehingga tidak lagi memahami arti semua itu. Baginya yang terpenting hanyalah menyelamatkan nyawanya. Setelah berpikir sejenak, ia langsung mengangguk berkali-kali dan menyetujui syarat Lu Ming. Ia rela membiarkan formasi ditanamkan di tubuhnya dan bersedia mengikuti Lu Ming. Namun ekspresi wajahnya yang mencoba terlihat menyedihkan sama sekali tidak berhasil. Tubuhnya besar dan kekar dengan mulut lebar serta taring tajam, sementara aura ganas terus memancar dari tubuhnya. Lu Ming memerintahkan agar ia menenangkan pikiran dan tidak melakukan perlawanan. Setelah itu Lu Ming mulai mengukir formasi. Formasi yang ia gunakan adalah formasi pemecah jiwa, sebuah susunan yang pernah ia gunakan sebelumnya untuk mengendalikan Wang Haoxian. Tidak lama kemudian formasi itu selesai dan memasuki kesadaran harimau emas. Lu Ming kemudian menyimpan kembali diagram gunung dan sungai, lalu menatap harimau emas sambil menjelaskan bahwa formasi pemecah jiwa itu dapat menghancurkan jiwanya hanya dengan satu pikiran. Jika diaktifkan, setidaknya ia akan menjadi orang bodoh dan pada tingkat terburuk ia akan mati seketika. Harimau emas tidak berani membantah. Ia segera mengatakan bahwa ia percaya sepenuhnya kepada kemampuan Lu Ming sebagai ahli prasasti dari sekte jimat. Setelah itu, ia berubah menjadi wujud manusia. Ia tampak sebagai seorang pemuda bertubuh besar dengan otot yang menonjol di seluruh tubuhnya. Lengannya bahkan lebih tebal daripada paha Lu Ming. Lu Ming tidak menyukai sikapnya yang langsung memanggilnya kakak. Ia memarahinya dan menyuruhnya berhenti. Harimau emas segera mengubah panggilannya dan mengakui Lu Ming sebagai bos. Ekspresi Lu Ming sedikit membaik lalu ia menanyakan nama harimau emas itu. Harimau emas memperkenalkan dirinya dengan nama King Kong dan merasa sangat bangga dengan nama tersebut. Lu Ming kemudian memerintahkannya untuk kembali berubah menjadi wujud binatang dan menjadi tunggangannya untuk sementara waktu. Mendengar itu King Kong hampir meledak marah. Ia adalah kebanggaan klan iblis dengan 50% garis keturunan binatang suci dan dihormati oleh banyak iblis. Kini ia justru diminta menjadi tunggangan manusia. Namun ketika melihat tatapan dingin Lu Ming, seluruh kemarahannya langsung lenyap. Ia tidak berani menentang karena takut merasakan kekuatan formasi pemecah jiwa. Dengan terpaksa ia menyanjung Lu Ming dan mengatakan bahwa menjadi tunggangan bosnya adalah suatu kehormatan. Ia kemudian berubah kembali menjadi harimau emas. Tubuhnya setinggi sekitar 3 meter dengan panjang sekitar 6 meter. Seluruh tubuhnya tertutup bulu emas yang halus dan berkilau. Di permukaan ia tampak patuh tetapi di dalam hati ia terus mengutuk. Ia berencana menahan diri untuk sementara waktu. Setelah pertempuran takdir berakhir, ia akan mencari cara untuk menghancurkan formasi tersebut dan kemudian membunuh Lu Ming untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Saat memikirkan hal itu, kilatan ganas sempat muncul di matanya. Lu Ming yang memperhatikan perubahan kecil itu langsung memahami isi hatinya. Ia menyadari bahwa makhluk ini tidak benar-benar jujur dan mungkin akan mengkhianatinya. Tiba-tiba Lu Ming mengaktifkan kekuatan formasi pemecah jiwa. King Kong langsung menjerit menyayat hati dan berguling-guling di tanah. Ia merasakan seolah-olah jiwanya akan terkoyak dan rasa sakit yang luar biasa menyerang kesadarannya. Raungannya terus terdengar hingga beberapa saat kemudian Lu Ming menghentikan pengaruh formasi tersebut. King Kong terbaring lemah di tanah dengan lidah terjulur dan napas tersengal-sengal. Lu Ming berpura-pura terkejut dan mengatakan bahwa ia tidak sengaja memicu formasi pemecah jiwa yang tertanam di dalam pikirannya. King Kong memandang Lu Ming dengan ekspresi penuh penderitaan. Lu Ming kemudian mengatakan bahwa mungkin formasi itu aktif karena King Kong sedang memaki dirinya di dalam hati. Mendengar itu King Kong langsung mengeluh dalam hati. Ia akhirnya benar-benar memahami betapa menakutkannya formasi tersebut. Sejak saat itu ia tidak lagi berani memiliki pikiran jahat
dan langsung menyatakan kesetiaannya kepada Lu Ming. Lu Ming menepuk kepala besar King Kong dengan puas. Ia menilai bahwa kekuatan tempur King Kong cukup baik dan akan berguna jika dibawa bersamanya. Setelah itu Lu Ming mengajak King Kong menjelajahi tempat lain di kompleks istana tersebut. Namun mereka baru berjalan beberapa langkah ketika sebuah riak tak kasat mata tiba-tiba muncul dari bagian terdalam istana. Seluruh kompleks istana mulai bergetar hebat. Getaran itu semakin kuat dan banyak istana di sekitarnya ikut berguncang. Lu Ming segera berlari menuju sumber getaran bersama King Kong. Tidak lama kemudian ia melihat sebuah istana di kejauhan memancarkan cahaya emas tanpa batas. Energi mental yang sangat kuat membentuk badai kesadaran yang menyapu ke segala arah. Aura agung yang tak terhingga memenuhi udara. Sesaat kemudian sebuah sosok muncul dari dalam istana dan duduk bersila di atasnya. Cahaya emas yang menyilaukan memancar dari tubuh sosok itu. Lu Ming terkejut ketika mengenali sosok tersebut. Itu adalah Bai Chixue. Cahaya emas yang keluar dari tubuh Bai Chixue sangat menakutkan. Itu adalah api roh emas, api spiritual milik seorang ahli tingkat kaisar. Lu Ming sangat terkejut. Karena ia pernah menerima warisan Lian Chang, ia segera menyadari bahwa api spiritual di tubuh Bai Chixue berasal dari seorang alkemis tingkat 9 yang sangat kuat. Dengan kata lain, Bai Chixue telah memperoleh warisan dari seorang alkemis tingkat 9. Meskipun terkejut, Lu Ming juga merasa senang untuknya karena kesempatan seperti itu sangat langka. Cahaya emas terus menyebar dan membuat istana-istana di sekitarnya bergetar. Prasasti muncul di banyak bangunan tetapi kemudian runtuh satu persatu. Tampaknya warisan yang diterima Bai Chixue memengaruhi formasi yang ada di kompleks istana tersebut. Tiba-tiba sebuah raungan marah terdengar. Seseorang tidak ingin murid sekte jimat mendapatkan warisan tersebut. Sebuah cahaya pedang merah darah langsung menebas ke arah Bai Chixue. Lu Ming langsung pucat dan melompat ke udara. Sebelumnya istana dipenuhi formasi prasasti, sehingga mustahil untuk terbang. Namun setelah formasi itu runtuh, ia dapat bergerak bebas di udara. Meskipun bergerak cepat, serangan itu sudah hampir mencapai Bai Chixue. Namun tepat sebelum mengenai tubuhnya, cahaya pedang lain tiba-tiba muncul dari tubuh Bai Chixue dan menahan serangan tersebut. Lu Ming langsung dipenuhi kemarahan. Ia mengenali penyerang itu sebagai pedang darah ketujuh dari sekte mayat surgawi. Lu Ming melangkah di udara dan langsung menyerang pemuda berjubah merah darah tersebut dengan telapak tangan yang tajam seperti pedang surgawi. Pedang darah ketujuh segera mengayunkan pedang merahnya. Bau darah yang menyengat menyebar ke udara dan serangan pedang merah darah meluncur menuju Lu Ming. Benturan keras terjadi di udara. Cahaya merah darah itu akhirnya hancur, tetapi tubuh Lu Ming juga bergetar dan lengannya terasa mati rasa. Kekuatan tempur pedang darah ketujuh ternyata bahkan lebih kuat daripada Raja Iblis kecil. Pada saat itu banyak sosok lain bermunculan di sekitar istana. Murid-murid dari sekte jimat serta orang-orang dari 3 kekuatan lain berdatangan. Melihat situasi itu, Lu Ming segera memanggil para murid sekte jimat agar berkumpul. Bab 928. Teriakan keras terdengar untuk membunuh para murid sekte jimat. Teriakan itu berasal dari seorang pemuda berjubah merah darah yang dikenal sebagai pendekar pedang darah ke-9. Lu Ming segera memerintahkan King Kong untuk membantu pertempuran. King Kong meraung keras dan langsung menerkam pendekar pedang darah ke-9. Pertarungan sengit pun pecah di antara mereka. Pendekar pedang darah ke-9 terkejut dan berteriak dengan marah. Ia tidak mengerti mengapa King Kong justru melawannya, padahal musuh mereka seharusnya adalah Lu Ming. Namun King Kong tidak memedulikan teriakan itu. Ia terus menyerang dengan cakar-cakar yang kuat, menekan pendekar pedang darah ke-9 tanpa memberi kesempatan untuk bernapas. Meskipun cahaya pedang lawannya berkilat tajam, ia tetap tidak mampu menembus pertahanan King Kong. Pemandangan itu membuat pendekar pedang darah ke-7 dan yang lainnya terkejut. King Kong adalah kebanggaan ras iblis dan dikenal sebagai putra langit yang sangat berbakat. Namun kini ia justru memanggil Lu Ming sebagai bos dan berdiri di pihaknya. Hal itu benar-benar sulit dipercaya. Lu Ming berubah menjadi 9 naga dan langsung menyerang pendekar pedang darah ke-7. Tubuh pendekar pedang darah ke-7 memancarkan cahaya merah darah yang tajam. Cahaya itu menebas ke arah Lu Ming seperti pedang yang mematikan. Keduanya bertarung dengan sengit dan suara benturan keras terus menggema. Di sekeliling medan pertempuran banyak sosok berkelebat. Lu Ming melihat saudara Li Tian dan seorang jenius ras iblis berpakaian hijau yang ikut muncul. Pemuda iblis berjubah hijau itu mendekati King Kong dan mempertanyakan tindakannya. King Kong langsung meraung marah dan menyuruhnya menjauh.
Pada saat itu diagram gunung dan sungai tiba-tiba terbang keluar dari dahi Luming dan melilit pendekar pedang darah ketujuh. Pendekar pedang darah ketujuh terkejut. Ia merasakan bahaya besar dari lukisan itu sehingga segera mundur sambil menebaskan cahaya pedang untuk menghancurkannya. 9 naga yang merupakan perubahan Luming berputar di udara. Dengan langkah 9 naga yang menghentak, ia menekan pendekar pedang darah ketujuh hingga mundur berkali-kali. Luming melindungi tubuhnya dengan diagram gunung dan sungai lalu melancarkan serangan dahsyat tanpa memedulikan pertahanan lawannya. Pendekar pedang darah ketujuh melawan dengan seluruh kekuatannya, tetapi setiap cahaya pedang yang mengenai diagram gunung dan sungai sama sekali tidak mampu menggoyahkannya. Dalam benturan berikutnya, pendekar pedang darah ketujuh terkena cakar 9 naga. Ia memuntahkan darah dan langsung mundur dengan cepat. Ia tidak berani bertarung lebih lama lagi. Tubuhnya melesat menuju pendekar pedang darah ke-9 dan bergabung dengannya. Luming melangkah di udara dan tiba di sisi King Kong. Kedua pihak saling berhadapan dalam ketegangan. Saudara Litian berdiri di kejauhan tanpa bergerak. Ia telah menyaksikan sendiri bagaimana Luming membunuh Raja Iblis kecil dan menaklukkan King Kong. Di matanya, Luming adalah sosok yang benar-benar tidak terduga. Pemuda iblis berjubah hijau memarahi King Kong dengan dingin karena berani mengkhianati ras iblis dan membantu Luming. King Kong sama sekali tidak gentar. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki ikatan apapun dengan ras iblis lainnya, sehingga tidak ada yang perlu ditakuti. Ia memilih bergabung dengan pihak Luming dan menganggap itu tidak ada masalah. Ucapan itu membuat wajah pemuda iblis berjubah hijau berubah pucat. Pada saat yang sama, Luming tiba-tiba meraung marah. Tidak jauh dari sana, seorang ahli dari sekte mayat surgawi sedang berusaha membunuh seorang murid sekte jimat yang baru saja terbang mendekat. Sebuah tombak panjang melintas di udara dengan kecepatan luar biasa dan langsung menembus tubuh ahli tersebut hingga tewas. Tatapan Luming menjadi sangat dingin ketika ia menyapu pandangan ke seluruh tempat. Ia memperingatkan bahwa siapapun yang berani membunuh murid sekte jimat akan mati di tangannya. Pendekar pedang darah ke-9 berteriak marah, namun Luming tidak gentar. Ia melangkah maju dan menyerang. Pendekar pedang darah ke-9 melancarkan serangan kuat, tetapi seperti pendekar pedang darah ke-7 sebelumnya, Luming sama sekali tidak memedulikan pertahanan. Ia terus menyerang dengan ganas hingga lawannya memuntahkan darah dan terpaksa melarikan diri. Wajah pendekar pedang darah ke-7 dan ke-9 menjadi sangat buruk. Mereka tidak lagi berani menghadapi Luming secara langsung. Pemuda iblis berjubah hijau juga dipenuhi rasa takut dan menjaga jarak. Tatapan dingin Luming menyapu seluruh medan pertempuran. Ia menyatakan bahwa siapapun yang ingin mati dapat mencobanya. Para jenius tertinggi dari Istana Ilahi Kaisar Surga, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Iblis Surgawi semuanya mundur jauh. Mereka sangat waspada dan tidak ada yang berani menghalangi para murid Sekte Jimat. Tidak lama kemudian para murid Sekte Jimat berkumpul di sekitar Luming. Namun jumlah mereka berkurang 5 atau 6 orang dibandingkan sebelumnya. Hal itu berarti beberapa dari mereka telah gugur. Mata Luming menjadi suram ketika memikirkan hal itu. Ia mulai memikirkan cara untuk menyingkirkan para jenius dari 3 kekuatan tersebut. Pada saat itu warisan Bai Cixue tampaknya mencapai tahap penting. Fluktuasi energi dari tubuhnya semakin kuat dan cahaya emas menyebar luas. Dari kejauhan terlihat bahwa istana itu sebelumnya dipenuhi oleh berbagai formasi besar. Kini semua formasi tersebut memancarkan cahaya lalu runtuh satu demi satu. Tempat itu berubah menjadi tanah biasa tanpa perlindungan formasi. Semua orang menyaksikan dari kejauhan. Orang-orang dari Istana Ilahi Kaisar Surga, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Iblis Surgawi sebenarnya sangat tidak rela. Mereka ingin mengacaukan situasi, tetapi karena Luming mengawasi seperti harimau yang siap menerkam, dan ada King Kong di sisinya, mereka tidak berani bergerak. Beberapa waktu kemudian fluktuasi energi di tubuh Bai Cixue mulai mereda, dan cahaya emas perlahan menghilang. Setelah cahaya itu benar-benar lenyap, Bai Cixue membuka matanya. Semua orang menatapnya dengan penuh perhatian. Bai Cixue terlihat kebingungan. Ia melihat sekeliling lalu berdiri seolah baru mengingat sesuatu. Luming segera mendekatinya. Bai Cixue mengatakan bahwa ia tampaknya telah memperoleh warisan dari seorang senior. Luming terdiam sejenak. Bai Cixue sebenarnya telah memperoleh warisan dari seorang alkemis tingkat 9, tetapi tampaknya ia sendiri belum sepenuhnya menyadarinya.
Bai Chisue merasakan bahwa banyak pengetahuan baru muncul di dalam pikirannya dan ia membutuhkan waktu untuk mencernanya. Lu Ming mengangguk karena ia pernah mengalami hal yang sama ketika menerima warisan Lian Chang. Warisan seperti itu tidak langsung meningkatkan kekuatan tempur, tetapi akan sangat membantu perkembangan kultivasi di masa depan. Para murid sekte jimat memandang Bai Chisue dengan penuh iri. Dengan warisan seorang alkemis tingkat 9, masa depan Bai Chisue hampir pasti akan sangat gemilang. Sebaliknya, orang-orang dari 3 kekuatan lainnya memandangnya dengan niat membunuh. Mereka tahu bahwa jika Bai Chisue benar-benar bangkit di masa depan, ia pasti akan menjadi musuh besar bagi mereka. Pada saat itu ledakan dahsyat tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Suara itu berasal dari luar kompleks istana. Tanah bergetar hebat seolah-olah puluhan ribu kuda sedang berlari. Bahkan ruang kosong di udara ikut bergetar. Aura-aura kuat melesat ke langit seperti asap tebal. Semua orang terkejut dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tidak lama kemudian terdengar suara orang-orang yang terbang mendekat. Mereka adalah anggota dari 3 kekuatan besar yang sebelumnya berada di luar formasi. Setelah formasi runtuh, tidak ada lagi yang dapat menghalangi mereka masuk. Namun wajah mereka dipenuhi kepanikan. Mereka memberitahukan bahwa ras dewa bermata 3 telah datang. Wajah semua orang langsung berubah. Di darat dan di udara tampak banyak sekali makhluk tinggi dan kekar dengan 3 mata di wajah mereka. Mereka menunggangi binatang iblis besar yang memiliki tubuh bersisik serta 2 tanduk panjang seperti kerbau. Ras dewa bermata 3 itu telah mengepung seluruh wilayah reruntuhan. Lu Ming segera memahami situasinya. Ras tersebut kemungkinan telah lama mengincar tempat ini dan menunggu hingga formasi runtuh untuk menyerang mereka sekaligus. Tatapan Lu Ming menjadi serius karena ia dapat merasakan banyak aura kuat di antara pasukan ras dewa bermata 3 tersebut. Bab 929. Beberapa aura yang muncul dari pasukan ras dewa bermata 3 terasa sangat pekat dan memancarkan tekanan yang mengerikan. Di antara mereka tidak hanya terdapat kultivator alam embrio roh tingkat 7, tetapi juga ada yang lebih kuat dari itu. Langit dan bumi berguncang ketika pasukan dewa bermata 3 menginjak udara dengan tunggangan mereka. Niat membunuh yang mengerikan menyelimuti seluruh wilayah. Suara keras dari ras dewa bermata 3 bergemuruh seperti guntur, menuduh manusia telah menjadikan ras mereka sebagai target buruan. Hari ini mereka bertekad mengubur semua manusia di tempat itu. Seruan untuk membunuh menggema di seluruh langit hingga membuat gendang telinga semua orang berdengung. Banyak orang langsung dipenuhi ketakutan. Jumlah dewa bermata 3 terlalu banyak dan para ahli mereka bagaikan awan di langit. Mustahil untuk menerobos kepungan itu. Banyak yang merasa seolah hari ini mereka benar-benar akan mati di tempat tersebut. Saudara Litian, pendekar pedang darah ke-7, pendekar pedang darah ke-9, serta para jenius dari ras iblis semuanya menunjukkan wajah muram. King Kong juga menatap ke kejauhan dengan ketakutan yang jelas terlihat di matanya. Pada saat itu Lu Ming memandang Bai Chisue dan para murid sekte jimat lainnya lalu memerintahkan agar mereka tidak melakukan perlawanan. Para murid sekte jimat memandang Lu Ming dengan bingung. Lu Ming melambaikan tangannya dan diagram gunung dan sungai terbang keluar menuju mereka. Cahaya dari diagram itu menyelimuti para murid sekte jimat dan langsung menggulung mereka ke dalam dunia di dalam diagram tersebut. King Kong yang melihat pemandangan itu hampir membuat matanya terbelalak keluar. Ia menyadari bahwa benda tersebut ternyata adalah harta karun spasial yang mampu menampung orang di dalamnya. Orang-orang lainnya juga menatap Lu Ming dengan tatapan penuh keserakahan. Pada saat itu seorang dewa bermata 3 yang sangat kekar melambaikan tangannya dan memerintahkan serangan. Sekelompok dewa bermata 3 yang menunggangi binatang iblis, menyerupai kerbau langsung menyerbu ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Jumlah mereka sekitar 200 orang, dan setiap orang memancarkan aura menakutkan dari para ahli di atas alam embrio roh. Tekanan dari mereka seperti gelombang pasang yang menghantam tanpa henti. Seorang jenius dari istana ilahi Kaisar Surga berteriak ketakutan karena tidak tahu harus berbuat apa. Tidak ada jalan untuk mundur. Ras dewa bermata 3 telah mengepung seluruh wilayah sehingga kemanapun mereka pergi pasti akan bertemu musuh. Dalam sekejap para ahli ras dewa bermata 3 telah menyerbu masuk. Saudara Litian dan yang lainnya tidak memiliki pilihan selain melawan. Seorang dewa bermata 3 yang kekar dengan kapak perang di tangannya menyerang langsung ke arah Lu Ming sambil menunggangi binatang iblisnya. Ia adalah ahli alam embrio roh tingkat 5. Lu Ming melangkah maju dan melancarkan pukulan yang berat seperti gunung.
Tubuh dewa bermata tiga itu langsung ditembus oleh pukulan tersebut dan ia mati seketika. Kekuatan melahap dari Luming segera meletus dan menyerap seluruh esensi darah dari tubuh lawannya. Melihat kejadian itu, beberapa dewa bermata tiga lainnya segera menarik tunggangan mereka dan menyerang Luming bersama-sama. 3 orang dewa bermata tiga tingkat 6 alam embrio roh maju dengan senjata berbeda, yaitu tombak panjang lainnya, dan palu besi. Serangan mereka langsung mengarah kepada Luming. Pada saat itu King Kong meraung keras dan menerjang ke arah salah satu dewa bermata tiga yang menggunakan tombak. Cakar tajamnya menghancurkan serangan lawan tersebut. Dewa bermata tiga itu terkejut dan segera memancarkan cahaya dari mata ketiganya. Tunggangannya juga meraung dan menyerang King Kong dengan tanduk tajam. Para dewa bermata tiga yang kali ini muncul jelas jauh lebih kuat dibandingkan yang pernah dihadapi Luming sebelumnya. Mereka merupakan pasukan elit dari ras tersebut. Sementara itu 2 dewa bermata tiga lainnya juga menyerang King Kong dari sisi lain. Luming melangkah maju dan melepaskan kekuatan langkah menginjak langit 9 naga. Gelombang kekuatan dahsyat menghantam kedua dewa bermata tiga tersebut beserta tunggangan mereka hingga tubuh mereka bergetar dan memuntahkan darah. Luming kemudian melepaskan 5 aliran energi naga sehingga kekuatannya meningkat tajam. Dalam sekejap ia telah berada di depan kedua lawannya. 2 serangan telapak tangan menghantam tubuh mereka berturut-turut hingga tubuh para dewa bermata tiga itu hancur berkeping-keping. Bahkan tunggangan mereka juga ikut terbunuh. Di sisi lain dewa bermata tiga yang bertarung melawan King Kong juga telah dibunuh oleh King Kong. Pertarungan mereka segera menarik perhatian lebih banyak dewa bermata tiga. Beberapa dewa bermata tiga yang bertubuh kekar menatap Luming dan King Kong dengan dingin. Dengan perintah dingin, mereka memerintahkan pasukan untuk menyerang lagi. Luming sama sekali tidak gentar. Ia berubah menjadi 9 naga dan bersama King Kong menyerbu ke arah kelompok besar dewa bermata tiga. 9 naga meraung keras dan kekuatan melahap yang menakutkan meledak. Beberapa dewa bermata tiga pada tingkat 1 dan 2 alam embrio roh langsung kehilangan kendali atas tubuh mereka. Mereka merasakan darah dan kekuatan mereka tersedot oleh kekuatan melahap tersebut. Jeritan ketakutan terdengar ketika mereka merasakan kehidupan mereka terkuras habis. Bahkan para dewa bermata tiga di atas tingkat 3 alam embrio roh juga merasakan napas mereka menjadi kacau karena darah di tubuh mereka seolah hendak meledak keluar. Pada saat yang sama, Luming menggunakan langkah menginjak langit 9 naga. Serangan itu menghantam dengan kekuatan luar biasa. Semua dewa bermata tiga di bawah tingkat 5 alam embrio roh langsung meledak menjadi kabut darah yang kemudian diserap oleh kekuatan melahap. Sementara para dewa bermata tiga tingkat 5 ke atas juga terluka parah dan mundur dengan cepat. Perpaduan antara langkah menginjak langit 9 naga dan kekuatan melahap benar-benar menjadi senjata pembantai skala besar. Beberapa dewa bermata tiga tingkat 6 dan 7 meraung marah dan menyerang Luming bersama-sama. Pada saat itu Luming memerintahkan King Kong untuk masuk ke dalam diagram gunung dan sungai. Diagram tersebut berputar dan menyelimuti tubuh King Kong. King Kong langsung menenangkan pikirannya, dan dalam sekejap ia ditarik masuk ke dalam diagram gunung dan sungai. Diagram gunung dan sungai kemudian melindungi tubuh 9 naga yang merupakan perubahan Luming. Dengan perlindungan tersebut, Luming sama sekali tidak memedulikan pertahanan dan langsung menyerbu ke arah pasukan dewa bermata tiga. Cakar-cakar naga terus menyerang tanpa henti. 2 dewa bermata tiga tingkat 6 terbunuh secara beruntun. Serangan dari para dewa bermata tiga lainnya terus menghantam diagram gunung dan sungai. Lukisan itu bergetar tetapi tetap mampu menahan serangan mereka. Luming kemudian menyerang seorang dewa bermata tiga tingkat 7 alam embrio roh dan langsung menusuk jantungnya dengan cakar naga. Kekuatan melahap kembali meledak dan menyerap energi dari tubuh lawan tersebut. Pada saat itu sebuah palu besi hitam menghantam diagram gunung dan sungai dengan keras, hingga menyebabkan lukisan tersebut bergetar hebat. Seorang dewa bermata tiga tingkat 7 lainnya, yang memegang palu logam menatap Luming dengan terkejut. Luming justru dipenuhi kegembiraan. Ia merasakan bahwa lawan itu menguasai konsep bumi. Bagi Luming yang sedang memahami konsep tanah, lawan seperti itu sangat berharga. Ia segera menerkam ke arah lawannya. Dewa bermata tiga itu langsung ketakutan dan mundur dengan cepat. Namun pada saat yang sama serangan tombak dan pedang dari dewa bermata tiga lainnya menghantam diagram gunung dan sungai dengan keras. Diagram tersebut bergetar hebat dan sebagian gelombang energi berhasil menembusnya, lalu menghantam tubuh Luming.
Tubuh Luming sedikit bergetar, tetapi ia masih mampu menahan kekuatan itu. Di dalam hatinya Luming segera memahami sesuatu. Kekuatan pertahanan diagram gunung dan sungai ternyata berkaitan dengan tingkat kultivasinya sendiri. Karena kultivasinya saat ini masih belum terlalu tinggi, kemampuan pertahanan harta karun itu juga terbatas. Jika ia menghadapi lawan yang jauh lebih kuat, diagram gunung dan sungai mungkin tidak akan mampu menahan serangan mereka sepenuhnya. Bab 930. Kedua dewa bermata tiga itu hanya berada pada tingkat ke-8 alam embrio roh, tetapi mereka tetap mampu menyalurkan kekuatan mereka menembus diagram gunung dan sungai hingga mengenai Luming. Namun kekuatan tersebut telah sangat dilemahkan oleh diagram gunung dan sungai, sehingga sama sekali tidak mampu melukai Luming. Walaupun demikian, apabila yang menyerang adalah ahli yang lebih kuat seperti tingkat ke-9 alam embrio roh, serangan itu kemungkinan besar dapat mengancam keselamatan Luming. Tubuh Luming sedikit bergetar. Ia mengabaikan serangan dari dua dewa bermata tiga tingkat ke-8 alam embrio roh dan memusatkan perhatiannya pada dewa bermata tiga tingkat ke-7 alam embrio roh. Kesembilan cakar naga bergerak bersamaan menggunakan seni surgawi penekan penjara dan menyerang tanpa henti. Ledakan keras bergema ketika lawan mengangkat palu besi raksasa untuk menangkis serangan itu. Namun kekuatan Luming terlalu besar. Palu besi tersebut terpental jauh. Cakar naga mencengkeram tubuh lawan dan melemparkannya hingga 100 meter jauhnya. Dewa bermata tiga itu memuntahkan darah dalam jumlah besar, tetapi ia belum mati. Pertahanan konsep bumi memang sangat kuat, tetapi akhirnya ia tetap tidak mampu bertahan. Cakar naga kembali terangkat. Tubuh Luming berputar di udara, dan dalam sekejap ia telah muncul di depan lawannya sebelum mencakar kembali. Cakar itu menembus tubuh dewa bermata tiga tersebut. Tubuhnya langsung hancur dan seluruh sari darah serta energinya dilahap oleh Luming. Di saat yang sama, jeritan terus terdengar dari berbagai arah. Para tokoh terkemuka dari Istana Ilahi Surga Empyrean, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Iblis Langit satu demi satu tewas di tempat. Sebagian dari mereka adalah jenius yang terkenal di dunia luar, bahkan ada yang setingkat jenius dewa. Namun dalam pertempuran ini hidup mereka tidak berbeda dengan rumput liar yang dengan mudah dipotong dan dibantai tanpa ampun. Luming sempat melihat cahaya pedang merah darah milik pedang darah 9 berkelebat. Tubuhnya dipenuhi energi darah dan ia berhasil membunuh dewa bermata tiga tingkat ke-7 alam embrio roh. Akan tetapi sesaat kemudian seorang ahli tingkat ke-8 alam embrio roh memenggal kepalanya. Salah satu jenius peringkat 63 dalam daftar 1000 talenta teratas jatuh di medan perang. Pertempuran semakin kacau dan banyak orang mulai berusaha melarikan diri menuju bangunan istana. Saudara Litian dan Pedang Darah 7 memimpin terobosan keluar dari kepungan sambil menuju ke arah istana. Di dalam istana terdapat banyak benda ajaib yang mungkin dapat menahan serangan ras dewa bermata tiga. Tiba-tiba sebuah cahaya pedang menembus kehampaan dan menebas diagram gunung dan sungai. Diagram itu bergetar hebat sementara kekuatan dahsyat menembus masuk hingga melukai tubuh 9 naga yang merupakan wujud Luming. Sisik naga robek dan meninggalkan luka. Luming terkejut karena serangan itu berasal dari ahli tingkat ke-9 alam embrio roh. Sosok raksasa setinggi sekitar 6 meter muncul dengan menunggangi kuda besar. Di tangannya tergenggam pedang besar yang memancarkan niat membunuh dingin. Serangan berikutnya kembali menebas ke arah Luming. Diagram gunung dan sungai bergetar semakin kuat. Energi pedang yang mengerikan menembus pertahanan diagram dan kembali melukai tubuh 9 naga. Kekuatan tingkat ke-9 alam embrio roh terlalu kuat, sehingga bahkan diagram gunung dan sungai tidak mampu menahannya sepenuhnya. Luming segera mengambil keputusan untuk mundur. Di alam embrio roh, perbedaan kekuatan pada setiap tingkat sangat besar. Walaupun Luming menguasai teknik tingkat dewa, memiliki 2 garis keturunan tingkat dewa, serta teknik garis keturunan yang sangat kuat sehingga mampu melampaui 5 tingkat kekuatan lawan, tetap saja ia tidak mampu menghadapi ahli tingkat ke-8 alam embrio roh, apalagi tingkat ke-9. Luming segera bergerak cepat menuju salah satu istana. Istana yang dipilihnya adalah istana tempat ia sebelumnya memperoleh diagram gunung dan sungai. Ia mengetahui bahwa kekuatan para boneka penjaga di dalam istana tersebut akan menyesuaikan dengan tingkat kultivasi orang yang masuk. Karena itu para dewa bermata tiga kemungkinan besar tidak akan mampu menerobos masuk. Beberapa dewa bermata tiga tingkat ke-8 terus menyerangnya dari belakang, tetapi seluruh serangan mereka ditahan oleh diagram gunung dan sungai. Luming menerobos ke depan dengan seluruh kekuatannya hingga akhirnya berhasil memasuki istana. Ia kembali berubah ke wujud manusia dan berlari masuk ke dalam.
Dua boneka penjaga muncul di hadapannya. Mereka memandang Luming dengan tatapan dingin lalu menyingkir ke samping. Boneka-boneka itu seolah mengenali dirinya sehingga tidak menghalanginya. Luming segera melanjutkan langkahnya dengan gembira. Sementara itu para dewa bermata tiga yang mengejarnya mencoba masuk, tetapi boneka-boneka penjaga langsung bergerak dan menyerang mereka dengan kekuatan mengerikan. Jeritan tragis terdengar dari luar ketika salah satu dewa bermata tiga terbunuh oleh serangan boneka penjaga. Seperti yang diduga, kekuatan boneka-boneka ini akan meningkat sesuai dengan tingkat kultivasi para penyusup. Luming memasuki ruang rahasia di bawah tanah. Boneka-boneka penjaga kembali muncul, tetapi mereka tetap menyingkir setelah melihatnya. Ia berjalan melewati lorong panjang tanpa hambatan, hingga akhirnya tiba di ruang rahasia tempat ia dahulu memperoleh diagram gunung dan sungai. Di tempat itu Luming akhirnya menghela napas panjang. Tempat ini merupakan tempat yang aman untuk sementara waktu. Ia segera duduk bersila dan mulai memurnikan energi yang telah ia lahap sebelumnya. Energi dalam jumlah besar terus diserap dan diolah oleh tubuhnya. Setelah beberapa waktu, konsep bumi miliknya berhasil mencapai puncak tingkat kedua. Energi yang telah dimurnikan berubah menjadi esensi sejati yang terus mengalir menuju embrio roh di dalam dantiannya. Embrio roh itu berdenyut seolah sedang menumbuhkan kehidupan baru. Seiring semakin banyaknya esensi sejati yang mengalir masuk, ukuran embrio roh perlahan menyusut tetapi kekuatannya justru semakin padat. Sehari kemudian aura Luming melonjak tajam. Kultivasinya berhasil menembus tingkat ketiga alam embrio roh. Energi yang ia lahap kali ini ternyata hanya cukup untuk membantunya menembus satu tingkat kultivasi. Di antara para dewa bermata tiga yang ia bunuh sebelumnya terdapat 2 orang tingkat ketujuh alam embrio roh, beberapa tingkat ke-6, serta puluhan lainnya tingkat ke-5 ke bawah. Semua energi itu hanya cukup untuk membawanya naik ke tingkat ketiga alam embrio roh. Hal ini menunjukkan bahwa energi yang dibutuhkan tubuhnya memang sangat besar. Tanpa melahap ahli tingkat ketujuh alam embrio roh, hampir mustahil baginya untuk menembus tingkat berikutnya. Dari 4 konsep yang ia kuasai, konsep bumi telah mencapai puncak tingkat kedua. Konsep petir dan angin masih berada di tingkat kedua tahap awal, tetapi konsep angin telah sedikit berkembang hingga mencapai tahap bawah tingkat kedua. Hal itu terjadi karena sebagian besar dewa bermata tiga yang ia bunuh sebelumnya menguasai konsep angin. Namun garis keturunan 9 naga miliknya masih belum meningkat. Jumlah sari darah yang dibutuhkan untuk meningkatkannya jauh lebih mengerikan. Setelah berpikir sejenak, Luming memutuskan untuk memasuki diagram gunung dan sungai terlebih dahulu guna melihat keadaan Bai Cixue dan yang lainnya. Setelah itu ia akan menstabilkan fondasi kultivasinya di tempat ini sebelum mencari kesempatan untuk keluar dari kepungan. Kini kultivasinya telah mencapai tingkat ketiga alam embrio roh. Dengan bantuan diagram gunung dan sungai, ia cukup yakin dapat menembus kepungan dan melarikan diri. Dengan satu pikiran, tubuh Luming langsung memasuki dunia di dalam diagram gunung dan sungai. Begitu masuk, ia melihat Bai Cixue dan para murid sekte jimat sedang terbang mengelilingi daratan luas di dalam dunia tersebut. Setelah beberapa saat, seseorang akhirnya menyadari kehadiran Luming dan segera berkumpul di sekelilingnya. Para murid sekte jimat memberi hormat kepada Luming dengan penuh rasa hormat. Tatapan mereka dipenuhi kekaguman, keterkejutan, serta rasa terima kasih. Harta seperti diagram gunung dan sungai memang sangat mengagumkan, tetapi yang lebih penting adalah kenyataan bahwa Luming telah berulang kali menyelamatkan nyawa mereka. Bai Cixue juga datang mendekat dengan tatapan penuh kekaguman terhadap dunia kecil di dalam diagram gunung dan sungai. Tempat ini benar-benar seperti dunia tersendiri yang membuat siapapun akan terkejut melihatnya. Di kejauhan, Fajra melangkah di udara dan segera mendekat dengan ekspresi kagum terhadap Luming. Melihat sikap Fajra yang begitu menghormati Luming, para murid sekte jimat semakin kagum. Bahkan seorang jenius dari ras monster pun dapat ditundukkan olehnya.